Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Yulianti Sari. Kali ini aku mau berbagi resep pizza homemade ala aku. Meskipun menggunakan topping seadanya, ini rasanya beneran enak. Empuknya juga juara banget. Dan gak kalah penting lagi, cara bikin pizza ini juga mudah banget loh. Gak perlu pakai mixer, dan menguleninya juga sangat mudah, gak perlu sampai mengeluarkan tenaga terlalu banyak. Nah, bisa dilihat ya, ini rotinya meskipun tebal seperti ini rotinya nggak alot sama sekali ya mam, dan juga empuknya bisa tahan lama sampai keesokan harinya. Nah, nggak usah berlama-lama, langsung kita simak videonya. Sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe, like, share, and komen ya. Terima kasih. Langkah pertama, kita siapkan bahan untuk membuat rotinya ya. Masukkan 160 gram tepung terigu pro tinggi, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan susu bubuk, dan 1 sendok teh ragi instan. Kemudian keempat bahan tadi kita aduk terlebih dahulu sampai benar-benar tercampur rata. Setelah bahan kering yang tadi sudah tercampur rata, selanjutnya ini kita masukkan 110 ml air dingin atau air es. Ini menuangnya jangan langsung dituang semuanya ya. Kita tuang secara bertahap sambil terus diaduk-aduk. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa sih saat menuangkan airnya nggak boleh dimasukkan semuanya? Nah, ini karena setiap tepung memiliki kelembapan yang berbeda-beda ya. Jadi ukuran atau takaran airnya bisa kurang atau juga bisa lebih ya. Nah, untuk takaran air yang ada dalam video ini, aku menggunakan total 110 ml air dingin ya. Nah, ini kita adonannya kita aduk hingga benar-benar rata. Ini saya mau lanjut menguleninya menggunakan tangan ya. Nggak usah khawatir, ini adonannya bukan lembek atau kebanyakan air ya. Ini karena memang waktu menguleninya belum rata aja. Nah, setelah itu kita uleni terus adonannya sampai tercampur rata. Bisa dilihat ya, ini adonannya nggak lembek seperti di awal. Jadi tenang aja ya. Nah, setelah itu lanjut kita tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh pelembut ibis. Ini kebetulan aja ada ya, kalau nggak ada bisa di skip. Selanjutnya kita masukkan 1 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng. Nah, lanjut ini kita uleni sampai benar-benar rata. Tenang aja, ini nguleninya nggak perlu sampai kalis elastis ya. Ini menguleninya cukup sampai tidak lengket di tangan saja ya. Ini sudah cukup kok ya. Nah, setelah itu bisa dilihat ya, ini adonannya sudah nggak lengket di tangan. Dan ini adonannya bener-bener aku nguleninnya nggak sampai kalis elastis kok ya. Setelah itu wadahnya kita tambahkan atau kita beri minyak sayur supaya waktu adonan ditaruh di dalam wadah tidak lengket. Nah, setelah itu kita bulatkan seperti ini. Setelah dibulatkan seperti ini, kita masukkan adonannya ke dalam mangkok dan kita tutup dan tunggu hingga adonannya mengembang 2 kali lipat. Dan setelah adonannya sudah mengembang 2 kali lipat seperti ini adonannya akan saya uleni sebentar aja ya. Ini bertujuan untuk mengeluarkan udara agar tidak ada yang terperangkap di dalam adonan. Setelah adonannya sudah selesai diuleni, ini langsung aja kita pindahkan ke meja kerja.
Ini adonannya akan saya bagi dua sama rata. Lanjut, ini adonannya mau saya gilas terlebih dahulu ya. Kenapa sih harus digilas? Ini bertujuan hanya untuk meratakan ketebalannya saja ya, agar nanti saat adonannya ditaruh dalam loyang pizza, ukuran ketebalannya sama rata dan tidak ada yang tebal sebelah atau yang tipis sebelah. Sebetulnya ini hanya optional aja ya, bebas. Kalaupun ada yang bertanya, bisa nggak sih nggak usah digilas, langsung aja dicetak atau diratakan dalam loyang? Bisa banget ya. Seperti yang aku bilang tadi, ini hanya optional saja. Nah, setelah digilas, ini mau saya taruh dalam loyang pizza. Ini loyangnya saya menggunakan loyang pizza berukuran diameter 18 cm. Untuk loyang pizzanya ini nggak perlu dioles menggunakan apapun ya, tenang aja, ini nanti nggak bakal lengket sama sekali. Jika nggak punya cetakan pizza seperti ini, bisa menggunakan loyang bentuk apapun ya, seadanya aja di rumah. Yang penting loyangnya itu datar. Nah, setelah itu ini adonannya kita tusuk-tusuk menggunakan garpu seperti ini. Kenapa sih harus ditusuk-tusuk pakai garpu? Ini fungsinya agar rotinya nanti tidak mengembang seperti roti pada umumnya ya. Setelah adonannya selesai ditusuk seperti ini, lanjut ini adonannya aku mau kasih topping saus tomat. Untuk sausnya bebas ya, mau diberi saus tomat, saus sambal atau saus bolognese juga boleh. Setelah selesai diberi tomat, ini sausnya jangan lupa diratakan. Setelah sausnya sudah diratakan seperti ini, selanjutnya aku mau kasih potongan sosis di atasnya. Ini sosisnya aku menggunakan sosis siap makan yang dijual ecer di toko-toko ya. Selanjutnya ini aku mau tambahkan dengan jagung yang sudah direbus. Karena aku suka banget sama keju, jadi aku tambahkan keju parut di atasnya. Dan juga aku tambahkan keju slice mozzarella juga ya di atasnya. Untuk toppingnya bebas ya, nggak harus sama persis seperti yang aku contohkan di video. Nah, setelah selesai diberi topping, ini aku mau kasih sentuhan akhir saus tomat dan juga mayones di atasnya. Agar topping pizzanya terlihat lebih cantik dan menarik, ini aku mau tambahkan daun peterseli atau daun parsley ya. Kalau nggak punya juga nggak apa-apa, di skip. Nah, setelah selesai kita hias dan kita beri topping, kita istirahatkan adonannya selama 10 menit atau hingga mengembang. Sambil menunggu adonannya mengembang, jangan lupa kita panaskan ovennya terlebih dahulu ya. Setelah adonannya sudah mengembang seperti ini, langsung aja yuk kita oven pizzanya. Kurang lebih selama 20-20 menit. Sesuaikan saja dengan oven masing-masing ya. Nah, ini dia pizza homemade ala aku siap untuk disajikan. Untuk resep lengkapnya kalian langsung bisa cek di kolom deskripsi. Pizza ini aku rekomendasiin banget karena ini beneran emang enak banget dan empuknya juga tahan lama meskipun dimakan untuk keesokan harinya. Terima kasih sudah menonton video terbaru dari aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat mencoba.